Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan media online SDN 1 Kalianget ya, anak pintar kelas 4B yang Pak Guru cinta sayangi. Kali ini kita akan belajar tema 6 ya, subtema 3 pembelajaran 1. Kita awali dulu dengan berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Baiklah anak-anak pintar. Apakah kalian sudah mempunyai cita-cita? Ingin jadi apa setelah besar nanti? Nah, adakah yang mempunyai cita-cita ingin menjadi seorang arsitek? Pasti ada ya anakku. Nah, arsitek adalah seorang yang ada di balik suksesnya pembangunan sebuah karya arsitektur seperti gedung, jembatan dan lain-lainnya. Contoh sebuah candi Borobudur ya. Candi Borobudur itu ada di negara kita ya. Candi Borobudur merupakan candi Buddha terbesar di Indonesia. Arsiteknya bernama Gunadarma. Candi tersebut amat indah dan megah, dibangun tanpa perekat dan tanpa bantuan alat modern. Tak heran jika UNESCO menetapkan Candi Borobudur sebagai situs warisan dunia, bahkan termasuk 7 keajaiban dunia. Berikutnya adalah Waduk Jatiluhur ya. Nah ini lihat anak-anakku, seorang arsitek juga berperan dalam menjaga lingkungannya. Misalnya saat bekerja sama dengan insinyur teknik sipil dalam merancang Waduk Jatiluhur. Waduk Jatiluhur adalah kolam besar tempat menyimpan air untuk berbagai kebutuhan. Hasil karya kumpulan arsitek Indonesia ini memiliki banyak kegunaan ya, diantaranya menampung dan mengalirkan air ke sebuah pembangkit listrik tenaga air atau PLTA ya, sehingga dapat menghasilkan listrik. Waduk juga bermanfaat sebagai penyedia air bersih dan irigasi ya, yang diperlukan untuk mengairi sawah ya di sekitar waduk. Bangunan berikutnya ya adalah jembatan Suramadu yang sering kalian lihat di TV ya. Jembatan itu adalah jembatan yang menghubungkan Pulau Jawa dan Pulau Madura. Berkat jembatan ini, masyarakat Madura dapat lebih mudah dan cepat melakukan perjalanan darat ke berbagai wilayah di Jawa Timur dengan panjang 5.436 meter. Jembatan ini merupakan jembatan terpanjang di Indonesia saat ini. Ya, tidak ada yang lebih panjang dari jembatan Suramadu. Ya, itu anak-anakku ya. Nah, perhatikan berikutnya. Seorang arsitek juga berperan dalam usaha mempersatukan umat beragama. Lihatlah Masjid Istiqlal Jakarta yang berdiri megah berdampingan dengan Gereja Katedral Jakarta, tempat umat Katolik beribadah. Masjid Istiqlal dibangun pada masa pemerintahan Presiden pertama Indonesia yaitu Insinyur Soekarno pada tahun 1961 ya. Pembangunan masjid ini memerlukan waktu 17 tahun hingga digunakan pertama kali pada tahun 1979 ya. Perancangnya bernama Frederick Silaban. Baiklah anakku, seorang arsitek sangat hebat ya, karena dia bisa membangun ya, bangunan yang berguna bagi kehidupan masyarakat. Nah, cukup mulia ya pekerjaan sebagai seorang arsitek ya. Tentu diantara kalian ada banyak ya anak-anakku tercinta yang punya cita-cita sebagai seorang untuk menjadi arsitek. Untuk menjadi seorang arsitek maka harus menempuh pendidikan sarjana S1 jurusan teknik arsitektur ya, di lembaga perguruan tinggi. Sudah banyak ya lembaga perguruan tinggi. Umumnya pendidikan S1 berpusat pada perancangan arsitektur dengan didukung pengetahuan struktur dan konstruksi, teori dan sejarah
arsitektur, teknik komunikasi perkotaan serta ilmu-ilmu lainnya. Nah, jadi jangan cukup di SD saja, setelah itu SMP, kemudian SLTA, baru melanjutkan ke sekolah yang lebih tinggi, kuliah. Kalau ingin jadi arsitek, ikut jurusan yang program studi arsitektur S1-nya ya. Keterampilan apa yang harus dimiliki oleh seorang arsitek? Nah, satu, memiliki keterampilan intelektual yang baik, memiliki keterampilan grafik seperti fotografi, percetakan, dan seni grafis. Yang ketiga, memiliki kemampuan membaca ruang. Yang keempat, memiliki keterampilan manajemen proyek. Berikutnya yang nomor 5, bersedia menerima saran dan masukan serta senantiasa melakukan kritik atau introspeksi diri. Ya, baiklah anak-anakku, dari zaman dahulu ya, nenek moyang kita telah membangun berbagai bangunan adat yang mencirikan kebudayaan mereka masing-masing. Setiap suku memiliki ciri bangunan dan tempat tinggal yang berbeda sesuai dengan kebutuhan dan kebiasaan masing-masing. Nah, jadi nenek moyang kita itu, orang-orang tua kita, kakek nenek kita itu sudah banyak yang pintar ya dari dulu. Nah, sekarang ini coba lihat itu contoh bangunannya ya. Rumah-rumah adat di Kampung Naga ya, dibangun dengan cara yang unik dan memiliki tujuan dan makna sesuai kebiasaan masyarakat setempat ya. Rumah dibangun di atas bebatuan ya, agar tidak longsor. Dengan bagian bawahnya, masyarakat Kampung Naga sangat erat ya kerabatannya, sehingga mereka membangun rumah mereka secara berdekatan tetapi mengarah ke arah yang sama, yaitu arah timur barat ya. Jadi mereka membangun rumah ada maksud dan maknanya. Sekarang kerjakan tugas ini ya anak-anakku, tidak usah di buku tugas ini, jawablah soal-soal berikut dengan tepat ya. Yang nomor 1, tulislah 2 suku bangsa yang ada di sekitar kalian, di sekitar rumah kalian. Yang nomor 2, berasal dari provinsi manakah kedua suku tersebut jika ada ya. Yang nomor 3, cari tahu nama rumah adat dari kedua suku tersebut. Yang keempat, tuliskan ciri-ciri dari rumah adat tersebut. Ya, selamat mengerjakan anak-anakku. Nah, tahukah kalian anak-anakku bahwa nenek moyang kita adalah seorang arsitek yang hebat. Mereka membangun rumah adat yang sesuai dengan keadaan alam dan nilai-nilai budaya, ingin menyatu dengan alam dan sekitarnya. Mereka menganggap alam sebagai sumber daya mereka, sehingga mereka memelihara dan menjaganya. Masyarakat memanfaatkan sumber daya alam di sekitarnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya melalui berbagai cara ya. Sumber daya berupa tanah, air, dan tumbuhan dimanfaatkan dalam bentuk kegiatan pertanian dan perkebunan, sedangkan sumber daya berupa hewan dimanfaatkan dalam bentuk kegiatan perikanan dan peternakan. Kegiatan-kegiatan lain seperti perindustrian dan kerajinan merupakan kegiatan pemanfaatan sumber daya alam lanjutan setelah pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan. Berikut ini adalah beberapa manfaat sumber daya alam bagi kehidupan manusia. Yang pertama, sumber energi. Sumber daya alam yang dipergunakan sebagai sumber energi adalah sumber daya alam fosil seperti minyak bumi, batu bara, dan gas alam. Belakangan ini mereka juga mengenal sumber daya alternatif yang bersumber dari sumber daya alam yang diperbarukan seperti sinar matahari, angin, gelombang laut, dan panas bumi.
Manfaat yang kedua yaitu sebagai sumber pembangkit listrik. Nah, tidak bisa dipungkiri bahwa kehidupan manusia modern sangatlah bergantung dengan adanya energi listrik. Tahukah kalian bahwa sumber energi listrik itu menggunakan sumber daya alam? Nah, kita kenal ada pembangkit listrik tenaga air atau yang disebut dengan PLTA ya. Nah, itu menggunakan sumber daya alam yang berupa air ya. Ada PLTB ya, pembangkit listrik PLTB, pembangkit listrik tenaga bayu menggunakan sumber daya angin. Ada juga PLTU ya, yang di dekat kita ini Python menggunakan sumber daya alam berupa uap ya. Manfaat yang ketiga yaitu sebagai bahan pangan atau makanan ya. Yang berikutnya adalah bahan sandang ya, tempat tinggal banyak ya. Bahan pangan itu kita menggunakan sumber daya alam ya, seperti ikan, terus sayur-sayuran dan lain sebagainya. Yang keempat, bahan sandang, tempat tinggal itu menggunakan sumber daya alam seperti untuk papan kayu jati, seperti tanah ya, dibuat batu bata dan sebagainya. Nah, kekayaan alam Indonesia bisa kita tuangkan dalam sebuah puisi anak-anakku, seperti pada puisi Hidupku Penuh Warna karya D. Karitas ya. Pada pembelajaran yang kemarin makna puisi dapat dijelaskan setelah kita membaca maupun mendengarkan puisi. Kegiatan menjelaskan makna puisi disebut juga dengan kegiatan apresiasi puisi. Kita dapat mengapresiasi puisi setelah mengenal dan memahami komponen puisi. Nah, anak-anak pintar, apa saja komponen puisi itu? Mari kita pelajari lebih lanjut ya. Yang pertama adalah tema. Tema adalah merupakan gagasan pokok dalam sebuah puisi. Puisi harus bermakna, baik makna tiap kata, baris, bait maupun keseluruhan makna rangkaian keseluruhan kata. Tema yang dijumpai dalam sebuah puisi adalah makna ketuhanan, persahabatan, kesedihan, keindahan, dan perjuangan. Yang kedua adalah nada dan suasana sebuah puisi. Ungkapkan nada dan suasana jiwa yang mengungkapkan sikap penyair terhadap pembaca ya. Nada yang puisi yang menimbulkan suasana tertentu terhadap pembacanya. Ya, jika suasana duka yang disampaikan oleh seorang penyair, maka pembaca akan terbawa ke dalam suasana yang duka cita. Yang ketiga adalah perasaan. Puisi mewakili ekspresi atau perasaan sang penyair. Ekspresi tersebut bisa merupakan kegelisahan, semangat, bahkan kesedihan. Jika seorang penyair ingin mengagungkan keindahan alam, maka akan melakukan pemilihan kata atau diksi yang mewakili keindahan alam. Yang keempat, amanah. Pesan dalam puisi disebut amanah. Pesan merupakan anjuran atau nasihat seorang penyair terhadap pembaca puisi, berupa perbuatan-perbuatan baik atau yang berhubungan dengan moral yang bisa ditunjukkan melalui kata-kata di dalam puisi. Sekarang saatnya kalian mengerjakan tugas lagi ya anak-anakku. Lengkapilah puisi berikut dengan kata-kata yang tepat. Judulnya Kawan Sejatiku. Ada titik-titik itu berarti tidak lengkap, kalian lengkapi ya, kalian tulis lagi. Wahai titik-titik sejatiku, kamu selalu bermain bersamaku, selalu menemaniku mengerjakan titik-titik sekolahku, selalu titik-titik saat aku pilu. Wahai kawan sejati, walau kita titik-titik suku dan agama, kau selalu menginginkanku untuk mengingatkanku untuk titik-titik dan mengucapkan titik-titik saat hari raya. Wahai kawanku,
Tak akan pernah ku lupa titik-titik. Kita akan selalu bersama-sama untuk meraih titik-titik. Nah, kalian kerjakan di buku tulisnya. Salin puisi ini ya, di buku pasti ada ya, di buku tema itu ada di tema 6 subtema 3 ya, pembelajaran 1. Kalian salin, kalian lengkapi yang titik-titik itu. Nah, seperti itu ya anak-anakku, apa yang sudah Pak Guru sampaikan pada pertemuan kali ini sedikit, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya bagi kalian. Tetap semangat belajar, taat dan patuhi perintah kedua orang tua kalian di rumah ya. Mudah-mudahan sebentar lagi kita bisa bertemu dan bertatap muka di sekolah ya. Wa guru akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.